Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kali ini kita akan membahas tentang pandangan terhadap sakit. Kita akan belajar bagaimana seharusnya seorang muslim memandang rasa sakit dan semua jenis penurunan kesehatan. Konsepsi pertama yang diajarkan dalam dalil terkait sakit adalah bahwa semua sakit itu Allah yang menciptakan. Jadi kalau seorang muslim sudah bisa menerima hakikat ini, maka dia tidak akan mencaci penyakit, tidak akan memaki penyakit. Memang itu sudah dikehendaki oleh Allah sebagai bagian dari hikmah yang dikehendakinya. Salah satu iman di dalam Islam adalah mengimani takdir, mencakup takdir baik maupun takdir buruk. Ketika seseorang diberi sakit, maka itu adalah bagian dari ketentuan tersebut. Dalam Sahih Muslim disebutkan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Makna iman adalah engkau beriman kepada takdir baik buruknya. Di dalam Musnad Ahmad juga ada riwayat yang lugas yang menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan penyakit, tapi dia juga yang menciptakan obatnya. Dengan mekanisme itulah justru Allah memerintahkan kita untuk berobat sebagai salah satu ujian amal manusia. Jadi di antara hikmah yang jelas Allah menciptakan penyakit adalah Allah menginginkan manusia untuk ikhtiar mencari obat dan mengembangkan pengobatan. Ahmad meriwayatkan an Anas yaqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla haitsu khalaqad dawa fatadawaw. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla ketika menciptakan penyakit, dia juga menciptakan obatnya. Maka berobatlah kalian. Konsepsi lain yang diajarkan Rasulullah terkait sakit adalah sakit itu menebus dosa. Jadi seorang mukmin walaupun dia bersedih, tapi ada sisi membahagiakannya, yakni bahwa sakitnya itu Allah akan membersihkan dosanya. Al-Bukhari meriwayatkan an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syawkah yushakkuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Konsepsi lain yang harus difahami terkait sakit adalah sakit itu mekanisme yang dipakai Allah untuk menguji manusia, supaya tampak siapa yang benar-benar menyembahnya dan siapa yang tidak menyembahnya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Aku, yakni Allah, pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tabah. Lafadz yang perlu digarisbawahi di sana itu adalah wal anfus. Jadi bisyai'in wa naqsin minal anfus, perkiraannya begitu. Jadi makna kekurangan jiwa itu kalau kata As-Suyuti itu mencakup pembunuhan, kematian dan sakit. Ya, kata beliau wal anfus bil qatli wal mauti wal amradi. Kekurangan jiwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah mencakup pembunuhan, kematian dan sakit.
Sekarang kita akan membahas lebih dalam apa ujian-ujian yang diberikan Allah terkait sakit. Ujian yang diberikan Allah terkait sakit itu mencakup semuanya. Bukan hanya orang yang dikasih sakit itu sendiri, tetapi juga untuk dokter, teman, kerabat, tetangga, bahkan para pejabat dan pemerintah. Sekarang kita akan membahas lebih dalam. Apa saja amal ujian yang perlu disiapkan? Ujian apa saja yang diberikan Allah kepada orang yang diberi sakit? Di antaranya adalah yang pertama, amal yang diujikan dengan sakit itu adalah amal bersyukur. Maksudnya bagaimana? Kalau Allah sampai menyembuhkan seorang hamba dari sakit, itu seharusnya menjadi pelajaran betapa besarnya nikmat sehat yang diberikan oleh Allah. Karena terkadang orang itu tidak tahu besarnya sebuah nikmat sebelum dikurangi nikmat itu atau dicabut. Begitu dikurangi, barulah terasa besarnya nikmat tersebut. Nah, nikmat sehat itu kadang orang tidak terasa betapa besarnya itu nikmat sehat sebelum oleh Allah dikasih sakit. Karena itu, kalau seorang hamba sampai dikasih sakit, itu adalah penajam yang membuat kita seharusnya semakin kuat daya radar kita dalam menangkap pentingnya untuk bersyukur. Ya. Nabi mengajarkan kepada kita ada dua hal, ada dua nikmat yang sering membuat orang itu lalai, yakni nikmat kesehatan dan waktu luang. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi, as-sihhah wal faragh. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu adalah kesehatan dan waktu luang. Rasulullah juga mengajarkan bahwa seseorang itu kalau sama Allah dikasih nikmat sehat, maka seakan-akan dia itu telah memperoleh dunia seluruhnya. Ada dalam hadis riwayat At-Tirmidzi an Salamah bin Ubaidillah bin Mihsan al-Khatmi an abihi wa kanat lahu suhbah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi 'indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya. Dari Salamah bin Ubaidillah bin Mihsan al-Khatmi, dari bapaknya yang pernah bertemu dengan Nabi, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kalian di pagi hari aman di tengah-tengah keluarganya, sehat jasmaninya, dan memiliki kebutuhan pokok untuk sehari-harinya, maka seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuknya. Ada juga riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa nikmat sehat itu termasuk nikmat besar yang akan dihisab, ditanyakan Allah pada hari kiamat nanti. Bahkan itu menjadi pertanyaan pertama terkait kenikmatan. At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, inna awwala ma yus'alu anhu yawmal qiyamah ya'ni al-'abda minan na'imi an yuqala lahu alam nusihha laka jismaka wa nurfiyaka minal ma'il barid. Sesungguhnya pertama kali yang ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat dari kenikmatan adalah dikatakan kepadanya, bukankah aku telah memberikan kesehatan kepada badanmu dan memberimu minum dari air dingin? Ada juga riwayat yang mengajarkan kepada kita bahwa nikmat kesehatan itu lebih baik daripada nikmat kekayaan. Jadi sehat lebih baik daripada kaya. Ya, syaratnya orang sehat yang menggunakan kesehatannya itu ia memanfaatkannya untuk beramal soleh, taat kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Ibnu Majah meriwayatkan an Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb an abihi an ammihi qala kunna fi majlisin faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ra'sihi atharu ma'in faqala lahu ba'duna naraka al-yawma tayyiban nafsi faqala ajal walhamdulillah thumma afada al-qawmu fi dhikri al-ghina faqala la ba'sa bil-ghina liman ittaqa was-sihhah liman ittaqa khairun min al-ghina wa tayyibun nafsi min an-ni'am. Dari Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb, dari bapaknya, dari pamannya, ia berkata, kami sedang duduk-duduk dalam sebuah majelis. Lalu Nabi datang, sementara di kepala beliau masih ada sisa air mandi. Sebagian kami berkata kepada beliau, hari ini kami melihatmu tampak bahagia. Beliau lantas menjawab, benar, alhamdulillah.
Setelah itu orang-orang hanyut dalam perbincangan masalah kekayaan hingga beliau bersabda, tidak berbahaya kekayaan bagi orang yang bertakwa, dan sehat bagi orang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Bahagia itu bagian dari kenikmatan. Ada juga hadis yang mengajarkan bahwa Rasulullah mengingatkan setiap hamba supaya benar-benar menggunakan waktu sehatnya sebelum datang masa sakitnya. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah akan menguji kita dengan sakit. Karena setiap orang dipastikan akan pernah mengalami sakit. Al-Hakim meriwayatkan, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhuhu اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang lelaki sambil menasihatinya, manfaatkanlah 5 hal sebelum 5 hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Karena sehat adalah nikmat yang sangat besar, maka sampai ada riwayat bahwa Rasulullah itu berdoa secara khusus untuk berlindung dari sakit-sakit yang berat seperti sopak, kusta, gila, dan semua penyakit-penyakit yang buruk dan parah. Abu Daud meriwayatkan, Anna Anas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, Allahumma inni a'udzubika minal barsi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Dari Anas bahwasanya Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sopak, gila, lepra, dan dari penyakit yang buruk. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita supaya secara khusus meminta mu'afat. Makna mu'afat itu adalah dilindungi dari segala yang buruk dan tidak menyenangkan. Dalam konteks kesehatan, mu'afat itu bermakna sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Ibnu Majah meriwayatkan, wasallallahu al-mu'afat fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqini khairan minal mu'afat. Rasulullah bersabda, mintalah mu'afat kepada Allah. Sesungguhnya ia tidak diberikan kepada seseorang setelah keyakinan yang lebih baik daripada mu'afat. Ya, jadi itu ya. Intinya adalah amal bersyukur, mensyukuri kesehatan yang biasanya oleh Allah kita itu ditunjukkan betapa besarnya nikmat sehat itu dengan cara dikasih sakit dalam hidup kita. Amal lain yang diujikan Allah adalah sabar. Maksud sabar itu apa? Sabar itu adalah tabah, tidak berkeluh kesah. Sabar itu tanda ridha terhadap takdir Allah. Ya. Dan Allah memberi kabar gembira, memuji orang-orang yang bisa melakukan sabar. Di surat Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Aku, yakni Allah, pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tabah. Ada juga hadis riwayat Malik yang menyebutkan bahwa orang yang sakit sementara dia sabar lalu wafat, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Kalau Allah menyehatkannya dari sakit itu, sementara saat sakit dia selalu sabar, selalu tabah, maka Allah akan mengganti dagingnya dengan daging yang lebih baik dan mengganti darahnya dengan darah yang lebih baik dan akan dihapus kesalahan-kesalahannya. Malik meriwayatkan anna Atha ibn Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza marida al-'abdu ba'atha Allah ta'ala ilayhi malakaini faqala anzura madha yaqulu li'awadihi fa in huwa idza ja'uhu hamidallah wa athna alayhi rafa'a dhalika ila Allah azza wa jalla
wa huwa a'lamu fayaqulu li abdi alayya in tawaffaituhu an udkhilahu al-jannah wa in ana syafaituhu an ubdila lahu lahman khairan min lahmihi wa daman khairan min damihi wa an ukaffiru anhu sayyiatihi. Dari Atha bin Yasar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba sakit, Allah Ta'ala mengirim kepadanya 2 orang malaikat seraya berfirman, lihatlah apa yang ia katakan terhadap para penjenguknya. Jika ia bertahmid dan memuji Allah, maka malaikat 2 itu akan mengangkatnya ke hadapan Allah, dan Allah yang Maha Tahu berfirman, aku berjanji kepada hambaku, jika aku mewafatkannya, maka aku akan memasukkannya ke dalam surga. Jika aku menyembuhkannya, maka aku akan mengganti dagingnya dengan daging yang lebih baik dan darah yang lebih baik dari darahnya. Dan aku ampuni semua kesalahan-kesalahannya. Amal lain untuk orang sakit adalah amalan berobat. Jadi berobat itu diperintahkan. Sabr atau tabah bukan berarti pasif tidak berobat. Jadi berobat itu justru bagian dari amal soleh, ikhtiar yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahmad meriwayatkan an Anas yaqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla haitsu khalaqad da'a khalaqad dawa fatadawaw. Dari Anas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah ketika menciptakan penyakit juga menciptakan obat. Maka berobatlah kalian. Ketika Rasulullah menjenguk orang sakit yang waktu itu terluka, Rasulullah memerintahkan supaya dipanggilkan dokter. Ini juga menunjukkan perintah berobat. Ahmad meriwayatkan an Zakwan an rajulin minal ansari qala ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan bihi jurhun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'u lahu tabiba bani fulan qala fada'awhu faja'a faqulu ya Rasulullah wa yughni ad-dawa'u syai'an faqala subhanallah wa hal anzalallahu min da'in fil ardi illa ja'ala lahu shifaan. Dari Zakwan, dari seorang Ansar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seseorang yang terluka. Kemudian Rasulullah bersabda, panggilkan tabib Bani Fulan. Kemudian mereka memanggilnya. Si tabib pun datang. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah obat itu berguna? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah, tidaklah Allah menurunkan penyakit ke bumi, melainkan juga membuat obat untuknya. Amal lain yang diujikan bagi orang yang sakit adalah berwasiat jika sudah merasa dekat dengan kematian. Maksud wasiat di sini adalah berwasiat terkait harta. Kepada siapa saja pembagian harta itu diberikan untuk selain ahli warisnya. Hanya saja wasiat itu maksimal hanyalah 1/3 dari seluruh harta. Sisanya harus menjadi hak ahli waris. Nah, ini yang dinyatakan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 180 terkait wasiat. Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, diwajibkan berwasiat untuk kedua orang tua, karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini ada penyebutan orang tua, diberi wasiat, kerabat dan lain sebagainya. Ini sebelum turun ayat waris. Ya, begitu ayat waris sudah turun, maka semua ahli waris sudah tidak dikasih wasiat, tetapi perintah atau wasiat itu tetap berlaku untuk selain ahli waris. Amal lain yang diujikan terhadap orang yang sakit adalah husnudzon kepada Allah. Maksud husnudzon itu bagaimana? Yakni berbaik sangka bahwa Allah itu mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal solehnya. Muslim meriwayatkan an Jabir bin Abdullah al-Ansari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi 3 ayyamin yaqulu la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Dari Jabir bin Abdullah al-Ansari bila berkata,
aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum beliau wafat, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali ia berbaik sangka kepada Allah. Itu poin-poin terpenting ujian yang diberikan Allah kepada orang yang sakit. Nah, untuk orang yang nggak sakit bagaimana? Yang merupakan keluarganya mungkin, kerabatnya, temannya, tetangganya, kenalan, dan lain sebagainya. Apa ujian amalnya? Ujian amal bagi yang tidak sakit adalah menjenguk atau membesuk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit adalah salah satu amal soleh. Amal tersebut disukai oleh Allah dan secara psikologis itu juga membantu proses penyembuhan orang yang sakit. Karena dia merasa diperhatikan, merasa tidak sendiri, merasa ada yang mendukung, dan lain sebagainya. Ada hadis yang menunjukkan bagaimana Allah itu mencela orang yang mampu menjenguk tapi tidak mau menjenguk. Muslim meriwayatkan, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla yaqulu yawm al-qiyamah ya ibna Adam maridtu falam ta'udni qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin qala ama alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu ama alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'indahu. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai anak Adam, aku sakit, mengapa kamu tidak menjengukku? Jawab anak Adam, wahai Rabbku, bagaimana aku menjenguk engkau, padahal engkau adalah Tuhan semesta alam. Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan sakit, mengapa kamu tidak menjenguknya? Apakah kamu tidak tahu seandainya kamu menjenguk dia, kamu akan mendapati aku di sisinya. Ya. Dan saat menjenguk itu kita disunahkan untuk mendoakan orang yang sakit seperti dicontohkan Rasulullah. Al-Bukhari meriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata maridan aw utiya bihi qala adhhibil ba's rabban nas ishfi anta asy-syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Dari Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menjenguk orang sakit atau ada orang yang sakit yang didatangkan pada beliau berdoa, wahai Rabb sekalian manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah wahai Zat yang maha menyembuhkan, tidak ada yang dapat menyembuhkan selain kesembuhanmu, yaitu kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Amal ujian lain bagi orang yang tidak sakit adalah belajar ilmu kedokteran. Kenapa? Karena kan Rasulullah itu mengajarkan bahwa Allah itu ketika menciptakan penyakit, maka Allah juga menciptakan obatnya. Artinya secara implisit kita disuruh nyari tahu obatnya. Orang ketika berusaha mencari tahu obatnya, berarti dia mengembangkan ilmu kedokteran. Dan Rasulullah saat memerintahkan berobat, itu jelas menunjukkan kita harus mencari tahu orang yang benar-benar bisa mengobati, dan orang yang bisa mengobati hanya mungkin jika dia serius mengembangkan ilmu kedokteran. Imam Ahmad meriwayatkan an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu azza wa jalla da'an illa anzala lahu dawa'an alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Dari Abdullah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit melainkan dia turunkan pula penawarnya yang diketahui orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui orang yang tidak mengetahuinya. Ya. Malahan kata Asy-Syafi'i, ilmu kedokteran itu sepertiga ilmu. Jadi keutamanya sangat besar, tidak seperti ilmu-ilmu dunia yang lain. Al-Baihaqi meriwayatkan, kana Asy-Syafi'i yatalahhafu ala ma dayya'a al-muslimuna min at-tibb wa yaqulu dayya'u thulutsal ilmi wa wakkaluhu ila al-yahudi wan nasara. Asy-Syafi'i menyesali sikap kaum muslimin di zamannya yang menyia-nyiakan ilmu kedokteran dan berkomentar,
Mereka menyia-nyiakan sepertiga ilmu dan menyerahkannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Amal lain yang ini khusus untuk dokter ya. Ujian untuk orang yang tidak sakit adalah mengobati dan merawat orang yang sakit. Mengobati untuk dokter, merawat bisa perawat atau sebagian dari kerabat dan tetangga atau teman-temannya. Mengobati itu termasuk menolong orang lain. Merawat termasuk menolong orang lain. Dan perbuatan menolong hamba Allah yang lain termasuk amal soleh. Jangankan amal soleh menyelamatkan nyawa manusia. Amal soleh sebesar dzarrah saja. Dzarrah itu kira-kira sebesar debu itu ya. Itu pasti akan diperlihatkan oleh Allah. Dalam Al-Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 hingga 8 Allah berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia juga akan melihat balasannya. Ada juga hadis yang menjanjikan bahwa siapapun yang menolong orang lain, maka Allah akan senantiasa menolongnya. Muslim meriwayatkan, Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ada juga hadis yang memberitahu bahwa seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing, dia diampuni oleh Allah. Ini menunjukkan berbuat baik kepada hewan saja dihargai oleh Allah. Maka berbuat baik kepada manusia dengan mengobatinya atau merawatnya tentu tidak mungkin pahalanya disia-siakan. Bukhari meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainama kalbun yutifu bi rakiyatin kada yaqtuluhu al-'atash idh ra'athu baghiyyun min baghaya bani Israil fanaza'at muqaha fasaqathu faghufira laha bihi. Dari Abu Hurairah beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seekor anjing yang sedang berputar-putar di dekat sebuah sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu dilihat oleh seorang pelacur dari kalangan pelacur Bani Israel. Lalu wanita itu melepas sepatunya dan mengambil air dengan sepatu itu, kemudian memberi minum anjing tersebut sehingga dia diampuni karena perbuatannya tersebut. Nah, amal lain yang diujikan Allah terkait sakit dan menciptakan penyakit itu bukan hanya amal yang sifatnya kuratif, tapi juga amal-amal yang sifatnya preventif, yang sifatnya mencegah ya. Kita mengetahui orang sakit itu sebenarnya kan faktornya banyak. Sebab akibat karena sakit itu faktornya banyak. Bisa dari makanan, bisa dari kebersihan, bisa dari istirahat yang kurang, atau lingkungan yang tidak sehat. Nah, dalam ajaran syariat ternyata semuanya itu diurus. Jadi amal yang sifatnya preventif ini intinya dua sebenarnya yang diajarkan dalam syariat. Apa itu? Yang pertama yakni amal yang sifatnya membangun daya tahan tubuh, dan yang kedua adalah amal yang sifatnya menjaga lingkungan. Contoh yang membangun daya tahan tubuh ya, Allah memerintahkan supaya makan yang baik-baik dan halal. Ini jelas meningkatkan memberi nutrisi pada tubuh sehingga daya tahan tubuh menjadi baik. Kemudian dalam setahun Allah memerintahkan puasa Ramadan. Nah, ini secara otomatis akan memberikan detoksifikasi, pembuangan racun-racun dari tubuh manusia. Lalu kemudian Rasulullah juga mengingatkan supaya istirahat cukup karena tubuh punya hak yang baik. Ya, jadi jangan sampai sholat malam kemudian tidak pernah tidur sama sekali, itu salah. Lalu kemudian Allah juga memerintahkan jihad dan Rasulullah menekankan untuk berlatih olahraga, mengurus raga seperti berenang, memanah, berkuda dan sebagainya. Itu adalah jenis olahraga. Nah, secara implisit semua syarat ini kalau dilaksanakan dengan baik, maka itu akan menciptakan daya tahan tubuh yang bagus. Terkait menjaga lingkungan, itu juga banyak syariat yang memerintahkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya, Rasulullah melarang untuk buang air kecil di air yang tenang. Rasulullah melarang untuk membuang air besar di lubang. Rasulullah melarang membuang air di tempat yang teduh. Nah, ini juga contoh bagaimana Rasulullah itu mengajarkan prinsip menjaga
lingkungan. Rasul juga memerintahkan menutup bejana biar nggak masuk ya segala hal yang membahayakan. Rasulullah juga memerintahkan supaya mematikan api sebelum tidur. Nah, ini kan menjaga supaya tidak terjadi kebakaran. Rasulullah juga memerintahkan supaya barang-barang yang perlu diikat itu diikat. Karena kalau tidak nanti mungkin bisa membuat masuk hewan yang berbahaya dan lain sebagainya. Kalau ada orang sakit misalnya terkena kusta, Rasulullah memerintahkan supaya dihindari. Jadi ada prinsip isolasi. Jadi tidak boleh dicampur antara yang sakit dengan yang sehat. Ya. Supaya tidak menyebar dan menjadi wabah. Ini prinsip yang luar biasa terkait menjaga lingkungan yang diajarkan oleh Rasulullah. Al-Bukhari meriwayatkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuridanna mumridun ala musihhin. Abu Hurairah mengatakan, Nabi bersabda, janganlah orang yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Rasulullah juga memerintahkan supaya lari kalau mendengar ada wabah. Artinya jangan sampai tertular oleh wabah dengan masuk di tempat yang ada wabahnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila kalian mendengar wabah lepra di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Namun jika ia menjangkiti suatu negeri sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut. Ada juga hadis yang berbunyi, wa firra minal majzumi kama tafirru minal asad. Larilah dari orang yang terkena lepra sebagaimana engkau lari dari singa. Maksudnya jangan berinteraksi dengan dekat yang membuat kalian jadi tertular. Ya. Ada juga amal untuk para pejabat dan politisi, yakni mengurus jaminan kesehatan. Ya, Rasulullah itu mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu adalah seorang penggembala, pasti akan ditanya oleh Allah terkait gembalaannya. Dan ketika ngurus rakyat, salah satu yang wajib diurus adalah soal jaminan kesehatan, karena jaminan kesehatan itu zaman sekarang sudah seperti kebutuhan primer pada manusia. Al-Bukhari meriwayatkan, fal imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin adalah penggembala dan dia akan ditanya tentang gembalaannya. Pada saat Sa'ad bin Mu'adz sakit karena terluka akibat lemparan panah, Rasulullah memerintahkan supaya Sa'ad bin Mu'adz ini dirawat di sebuah kemah untuk dirawat dokter wanita yang bernama Rufaidah. Nah, di peran Rasulullah dalam menyediakan fasilitas kesehatan untuk sahabatnya ini menunjukkan bahwa aktivitas memberikan jaminan kesehatan kepada rakyat adalah salah satu tanggung jawab dari pemimpin. Al-Bukhari meriwayatkan, an Mahmud bin Labid qala lamma usiba aqhulu Sa'd yawm al-Khandaq fathaqula hawwaluhu 'inda imra'atin yuqalu laha Rufaidah wa kanat tudawi al-jarha. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول كيف أمسيت وإذا أصبح كيف أصبحت فيخبره. Dari Mahmud bin Labid dia berkata, pada saat urat nadi lengan Sa'ad bin Mu'adz terluka dalam perang Khandaq dan menjadi luka yang parah, maka kaum muslimin memindahkannya ke kediaman seorang wanita bernama Rufaidah. Dia terbiasa mengobati orang-orang yang terluka. Jika Rasulullah melewatinya, beliau menyapanya, bagaimana kabarmu sore ini? Jika tiba waktu pagi, beliau menyapanya, bagaimana kabarmu pagi ini? Lalu Sa'ad memberitahu beliau. Ada juga peristiwa sejumlah orang dari kabilah Uql atau Urainah yang sakit, maka Rasulullah memerintahkan mereka untuk berobat dengan meminum susu unta milik negara. Ya, dikatakan milik negara adalah karena unta-untanya termasuk unta zakat. Sementara zakat di zaman Nabi termasuk salah satu sumber Baitul Mal. Jadi ini menunjukkan Rasulullah juga menyediakan jaminan kesehatan kepada rakyatnya yang sakit. Al-Bukhari meriwayatkan, an Anas bin Malik qala qadima unasun min Uql aw Urainah faj'tawu al-Madinah فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها
wa albaniha. Dari Anas bin Malik dia berkata, beberapa orang dari Uql atau Urainah datang ke Madinah, tetapi mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan air susunya. Ya. Jadi dari uraian seperti ini bisa kita pahami ya betapa besarnya hikmah yang dititipkan Allah saat Allah itu menciptakan sakit dan penyakit. Melalui sakit dan obat ya. Melalui sakit orang menjadi sadar kelemahannya, dia nggak bisa sombong karena ternyata ada zat yang jauh lebih berkuasa daripada dia. Melalui sakit orang menjadi terasa aspek ubudiyah, penghambaannya kepada Allah. Melalui sakit orang menjadi giat mempelajari kedokteran sehingga berkembanglah ilmu kedokteran. Muncullah sekolah, universitas, lembaga-lembaga pendidikan. Akhirnya muncul profesi dokter yang akhirnya juga bisa dipakai sebagai salah satu sumber mencari nafkah. Sakit pula maka ada hubungan sosial yang bagus karena ada kegiatan menjenguk yang mendekatkan hati dan menguatkan hubungan. Dengan adanya sakit, maka ada ujian juga bagi pemerintah untuk membangun rumah sakit, menyediakan fasilitas kesehatan gratis, mengelola keuangan kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Karena itulah benar kalau dikatakan bahwa sakit adalah salah satu cara Allah menguji amal hamba. Baik, sekarang kita masuk pembahasan terakhir, yakni pahala sabar. Jadi di sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa pesan amal terpenting bagi orang yang diuji sakit adalah supaya dia mengamalkan sabar. Sabar itu maknanya adalah tabah, tidak berkeluh kesah pada saat hati cenderung menggerutu, jengkel, atau marah-marah. Jadi sabar itu boleh kita terjemahkan ketangguhan atau ketegaran. Dan sabar adalah karakter yang diperintahkan Allah pada saat orang diuji sakit. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Aku, yakni Allah, pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tabah. Lalu apa pahala bagi orang yang sabar? Nah, pahalanya diterangkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Maka itulah yang memperoleh salawat dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi berdasarkan ayat ini bisa kita simpulkan bahwa janji yang diberikan Allah pada orang yang sabar pada saat tertimpa musibah adalah mendapatkan salawat dan rahmat. Pertanyaannya, apa itu salawat? Ya, sholawat itu bentuk jamak dari as-sholah. Makna as-sholah kalau dari Allah kepada hamba itu kata Abu Al-Laits As-Samarqandi menghimpun 3 makna. Yang pertama adalah taufiqut ta'ah, yakni bantuan untuk berbuat ketaatan. Yang kedua adalah al-ismah minadz dzunub, yakni dijaga dari berbuat dosa. Yang ketiga adalah al-maghfirah, ampunan. Nah, ini untuk makna untuk satu as-sholah. Sementara sholawat itu jamak dari as-sholah. Dan jamak itu adalah 3 sampai tak terbatas. Artinya pahala sabar itu adalah 3 hal ini dengan jumlah yang hanya Allah yang tahu. Ya. Kata Abu Al-Laits As-Samarqandi, was-salawatu jam'us salati was-salatu minallahi ta'ala ala 3 awjuh. Taufiqut ta'ah wal-ismah minadz dzunub wal-maghfirah. Fahada tafsirus salatil wahidah. Wa amma as-salawatu fala ya'rifu muntahaha illa Allah Ta'ala. Salawat adalah bentuk jamak dari salat. Lafaz salat dari Allah Ta'ala bermakna 3. Pertama,
bantuan untuk melakukan ketaatan. Kedua, dijaga supaya tidak melakukan dosa. Ketiga, ampunan. Ini adalah makna untuk satu salat. Adapun makna solawat yang merupakan bentuk jamak dari salat, maka tidak ada yang mengetahui jumlah maksimalnya kecuali Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan amal sabar ini dan mengamalkan seluruh ujian amal terkait dengan sakit. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.